wabarakatuh. Saya Suci Nur Apriza, NIM H1A11948 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas tentang etika pemerintahan, dimulai dari pengertian etika, sumber etika, hingga kasus-kasus yang melanggar etika itu sendiri. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang etika, moralitas, dan norma. Etika, moralitas, dan norma dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu etika dan moral, amoral dan immoral, etika dan etiket, nilai moral, norma moral, dan yang terakhir hubungan etika dan pemerintahan. Kita akan mulai bahas dari yang pertama, yaitu etika dan moral. Etika merupakan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku baik buruk sesuai yang dilakukan manusia. Sedangkan moral merupakan suatu wawasan yang berkaitan dengan budi pekerti manusia yang beradab. Pada amoral dan immoral, amoral merupakan tindakan tidak bermoral yang disebabkan kurangnya pengetahuan. Sedangkan immoral adalah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang dengan sadar bahwa tindakannya itu salah. Berikutnya etika dan etiket. Etika dan etiket membahas tentang tingkah laku dan kebiasaan. Berikutnya nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi pedoman secara umum. Sedangkan norma moral adalah standar yang menjadi tolak ukur suatu nilai moral dari masyarakat ketika terjadi benturan yang dibuat masyarakat setempat sehingga mempunyai dampak sanksi. Yang terakhir yaitu hubungan etika dan pemerintahan, berkaitan dengan ajaran untuk berperilaku yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apa itu etika pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan suatu ajaran untuk berperilaku baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sumber etika pemerintahan. Sumber etika pemerintahan ada 4, yaitu sumber dari nilai-nilai keagamaan, yang kedua sumber dari nilai hukum, yang ketiga sumber dari nilai kebudayaan, dan yang keempat sumber dari filosofi. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang etika aparatur dalam pelayanan publik dan etika publik. Pada hakikatnya, pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada pedoman yang dapat menuntun tindakan tersebut ke arah yang lebih baik. Adapun jenis-jenis dari pelayanan publik sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, jenis pelayanan publik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pelayanan barang, pelayanan atas jasa publik, dan pelayanan administratif. Berikutnya, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pembahasan yang keempat yaitu tentang etika organisasi pemerintahan. Di sini kita akan membahas dimensi etika dalam organisasi. Etika merupakan cara bergaul yang baik. Nilai-nilai etika tersebut dituangkan dalam aturan atau ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan ini mengatur bagaimana seseorang bersikap atau berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu organisasi dan dengan masyarakat di lingkungannya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang akuntabilitas sektor publik. Sistem akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain, yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah publik. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Berikutnya, transparansi. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang etika aparatur dalam pelayanan publik. Nah, transparansi ini merupakan salah satu dari asas-asas pelayanan publik. Transparansi berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan keterbukaan dalam penganggaran. Yang terakhir tentang etika kepemimpinan dan kasus yang melanggar etika publik. Etika kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai norma dan nilai yang berlaku. Adapun sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu yang pertama, jujur, bertanggung jawab, integritas, berani. Praktik etika kepemimpinan daerah yang bersumber dari kearifan lokal. Kearifan lokal adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berupa tata nilai dan perilaku yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun melalui cerita dari mulut ke mulut, sehingga pemimpin harus dapat bertanggung jawab mempertahankannya dan menjalankan tugas serta dapat mencapai tujuannya dengan baik. Selanjutnya, mengenai kasus-kasus yang melanggar etika publik. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas pengertian etika publik. Untuk contoh dari kasus pelanggaran etika publik ini yaitu kasus suap benih lobster yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terdapat 5 orang tersangka sebagai penerima dan 1 tersangka sebagai pemberi. Tersangka penerima suap melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A dan B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 KUHP JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Tersangka sebagai pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan B pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 KUHP JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.